Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul kajian kita dalam kesempatan ini yaitu maafkan saja. Sebetulnya pembahasan kita lebih dari sekedar memaafkan. Karena pembahasan kita hari ini mengenai 10 jalan yang mesti ditempuh ketika kita sedang dizalimi oleh orang lain. Jadi, apabila Anda disakiti oleh orang lain, pastikan Anda menempuh 11 jalan. 11 jalan ketika Anda sedang berada dalam kezaliman manusia. Ini adalah catatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Jemaah sekalian, Anda pasti tidak pernah disakiti oleh binatang. Dan Anda pun tidak pernah disakiti oleh tumbuh-tumbuhan. Yang selalu menyakiti Anda dari hari ke hari adalah manusia. Sehingga seorang salafus saleh pernah ditanya, bagaimana agar selamat dari manusia? Karena manusia ini sering sekali menyakiti, sering sekali melukai dan menzalimi. Bagaimana agar selamat dari manusia? Beliau mengatakan, dengan 3 hal Anda akan selamat dari manusia. Yang pertama, tu'tihim wa la tas'al minhum. Jangan berhenti memberi kepada manusia, tapi jangan pernah meminta kepada mereka. Jangan berhenti memberi, tapi jangan pernah meminta. Tidak ada orang yang suka dimintai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kondisi paling rendah manusia di depan manusia adalah ketika Anda sedang membutuhkan mereka. Tapi kondisi paling mulia manusia di depan Allah adalah ketika Anda di titik sangat membutuhkan Allah. Saya ulangi, kondisi Anda rendah dalam pandangan manusia saat Anda meminta kepada manusia. Tapi justru ketika Anda meminta kepada Allah, Anda berada di posisi yang sangat tinggi. Jadi ada permintaan yang membuat Anda tinggi dan mulia, yaitu permintaan kepada Allah. Tapi ada permintaan yang membuat Anda hina dan kecil, yaitu permintaan kepada manusia. Baik jemaah sekalian, inilah selamat yang pertama dari manusia. Jangan berhenti memberi, tapi jangan pernah meminta. Keselamatan yang ketiga, jangan menyakiti mereka dan selalu bersabar dari hal-hal yang menyakiti dari mereka. Saatnya Anda disakiti, bersabarlah.
Tapi Anda sendiri jangan pernah menyakiti. Ini selamat yang kedua. Selamat yang ketiga, tunaikan hak manusia dan mintalah hakmu kepada Allah. Manusia memiliki hak atas diri Anda dan tunaikan segala hak itu dengan sebaik mungkin. Adapun hak jangan tuntut kepada manusia dan mintalah hak Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan apabila Anda memiliki tiga hal ini maka Anda akan selamat dari manusia. Jangan berhenti memberi tapi jangan pernah meminta. Bersabarlah ketika disakiti dan jangan pernah menyakiti. Tunaikanlah hak semua orang secara sempurna. Adapun hakmu maka tuntutlah hanya kepada Allah bukan kepada manusia. Artinya jemaah sekalian, kalau Anda lihat kezaliman dan sakit hati Anda nggak keluar dari tiga hal ini. Kadang-kadang Anda tersakiti dan Anda dizalimi disebabkan karena orang nggak mau memberi padahal Anda meminta. Kan kadang-kadang Anda merasa sakit disebabkan karena Anda memang disakiti orang lain. Dan yang ketiga, kadang-kadang Anda sakit karena Anda menuntut hak dan orang lain tidak mau. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lil abdi ahada asyara mashhadan fima yusibuhu min adal khalqi. Hendaklah setiap orang menempuh 11 jalan saat ia disakiti oleh manusia. Bagaimanapun Anda akan disakiti. Tapi ketika Anda sedang disakiti, dan Anda nggak mungkin selamat dari manusia jemaah sekalian. Jangankan Anda perhatikan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak selamat dari kezaliman manusia. Jangankan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala pun terus menerus dituduh dan dituntut manusia dengan yang bukan-bukan. Oleh sebab itu sebagian salafus saleh mengatakan, kata mereka, la salamata minan nas. Tidak ada yang selamat dari manusia. La rahata fid dunya. Yang kedua, tidak ada istirahat di dunia. Wala najata minal maut, dan tidak ada kelolosan dari kematian. Ini tiga hakikat. Tiga hakikat yang akan Anda jumpai dalam hidup. Pertama, dunia ini tidak akan pernah memberikan Anda istirahat. Karena Anda selesai dari satu keletihan untuk kemudian masuk pada keletihan yang kedua. Nomor dua, di dunia ini nggak akan Anda pintu lolos Anda dari kematian. Nomor tiga, la salamata minan nas. Di dunia ini Anda nggak mungkin selamat dari manusia. Hanya saja, untuk meminimalisir kejahatan manusia lakukan tiga hal yang tadi. Baiklah jemaah sekalian, apa saja 11 jalan yang disarankan Imam Ibnu Qayyim saat Anda sedang disakiti orang lain? Yang pertama kata beliau adalah annama jara alaihi bi masyiatillahi wa qada'ihi wa qadarihi. Saat Anda disakiti oleh orang lain, yang pertama kali perbaharuilah iman Anda terhadap takdir. Bahwa apa yang terjadi, di mana Anda disakiti, di mana Anda dizalimi, ini hanya terjadi dengan takdir Allah. Mungkin orang-orang zalim itu pun sebetulnya tidak ingin untuk menyakiti Anda, tapi Allah memilihnya. Allah memilih mereka untuk menjadi jalan sakit menuju Anda. Jadi ini nomor satu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, betapapun kezaliman manusia sangat panas, namun akan menjadi sangat dingin dan sejuk, begitu Anda melihatnya dengan kacamata takdir. Subhanallahil azim.
kezaliman manusia ini akan menjadi sejuk ketika Anda lepaskan dari manusia dan Anda hubungkan dengan Allah. Saya ulangi, kezaliman manusia menjadi panas karena Anda menghubungkannya dengan manusia. Adapun kezaliman ini Anda hubungkan dengan Allah melalui takdir, maka kezaliman ini akan menjadi sangat sejuk. Jadi begini, Anda disakiti oleh seseorang, iya. Sepanjang Anda melihat orang tersebut, Anda akan benar-benar terluka. Panas sekali. Tapi ketika Anda nggak mau melihat orangnya, tapi Anda mau melihat Allah, ini adalah ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kejadian ini telah dicatat oleh Allah dan hari ini benar-benar terjadi. Seandainya Allah tidak izinkan, ini nggak akan terjadi. Allah lah yang memberikan izin untuk kejadian ini benar-benar nyata. Saya sering sekali berada dalam situasi seperti ini. Dalam arti, yang terakhir seorang kawan, putrinya ditabrak oleh bis. Dalam perjalanan pulang sekolah, putrinya ditabrak oleh bis. Bis itu betul-betul salah. Dalam takziah, saya bilang bahwa kejadian ini sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Catatan Allah 50.000 tahun tersebut dan sekarang menjadi kenyataan. Sopir bis pun kalau bisa menuntut, dia akan menuntut agar tidak menjadi tersangka. Tapi Allah yang memilihnya untuk menjadi tersangka dan Allah yang memilih putri kita untuk menjadi korban. Masing-masing tidak ada yang memilih dalam hal ini. Ini murni pilihan Allah. Allah memilih kita di pihak korban dan Allah memilih mereka di pihak tersangka. Siapapun yang berada dalam peristiwa ini semuanya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh takdir. Jadi jangan lagi melihat manusia-manusia yang jahat ketika Anda sedang disakiti, tapi lihat bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segala kezaliman ini akan sakit. Semakin Anda hubungkan dengan manusia, Anda akan semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Tapi ketika kezaliman ini Anda lepaskan dari manusia dan Anda hubungkan dengan Allah sebagai takdir, maka musibah yang panas ini akan menjadi sejuk. Karena Anda berjuang tidak melihat manusia dalam musibah itu. Anda berjuang melihat Allah melalui takdir. Saya disakiti orang, tapi ini adalah takdir Allah. Ini nomor satu jamaah sekalian. Yang kedua, saatnya Anda berada dalam kezaliman orang lain, masyhadus sabar. Segera Anda ambil kesabaran. Dan perhatikanlah bagaimana kesabaran itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah bagi Anda. Sehingga ketika Anda tidak mengambil jalan kesabaran, Anda justru berdosa. Anda disakiti oleh orang lain, iya. Apa ibadah yang hukumnya wajib bagi Anda saat Anda sedang dizalimi orang lain? Anda wajib bersabar. Apabila Anda tidak bersabar di dalam kezaliman orang lain, Anda telah berdosa. Sehingga Anda akan rugi dua kali. Rugi pertama dari manusia, bahwa Anda telah disakiti. Rugi yang kedua dari Allah, bahwa Anda tidak bersabar. Sebab itu, selalu sadari dan cepatlah untuk sadar, begitu Anda disakiti orang lain, ada satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dalam kezaliman itu, bahwa Allah mewajibkan Anda untuk bersabar. Subhanallahil azim, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka Allah Azza wa Jalla
akan membuka pintu-pintu agar Anda sampai kepada ibadah tersebut, karena ibadah itu adalah tujuan dari kehidupan Anda. Seandainya Anda tidak disakiti orang lain, akan tertutuplah pintu-pintu kesabaran. Padahal kesabaran itu ibadah yang merupakan salah satu tujuan hidup Anda. Oleh sebab itu, Allah Azza wa Jalla izinkan kezaliman terjadi dan menimpa Anda, bukan karena Allah ingin menyakiti Anda, tapi karena Allah ingin mempertemukan Anda dengan sebuah ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah sabar. Dan agar Anda tahu betapa sabar ini luar biasa, pertama bahwa Allah pun mensifati dirinya dengan sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La asbara ala adhan yasma'uhu min Allah." Tidak ada yang paling sabar atas hal yang menyakiti melebihi dari Allah. Yu'sa wa yuqalu lahul walad, thumma innahu yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tidak henti-hentinya dilawan dengan dosa. Bahkan Allah dituduh memiliki anak. Namun demikian Allah tidak hentinya memberikan rezeki dan memberikan perlindungan. Allah dilawan dengan dosa, bahkan Allah dituduh punya anak, tapi itu tidak membuat Allah menghentikan rezeki. Itu tidak membuat Allah menghentikan perlindungan. Orang-orang kafir yang terbang di udara sana, mereka menolak mengakui Allah. Tapi perhatikan, Allah tetap menjaga mereka saat terbang di atas pesawat. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada yang paling sabar atas hal yang menyakitkan lebih dari Allah Azza wa Jalla. Allah dilawan dengan dosa, Allah dituduh dengan berbagai dusta, namun Allah nggak pernah henti memberi rezeki dan memberikan perlindungan. Jadi, seandainya sabar ini sebuah kemuliaan yang rendah, nggak mungkin Allah bersifat dengan sifat sabar. Dan jemaah sekalian yang saya hormati, hal teragung Anda dapatkan dalam kesabaran bahwa Anda bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabir. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kebersamaan Allah itu mahal. Dan Allah memberikan kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Nah, sekarang coba Anda berpikir, kalau Anda bersama dengan Allah, apa ada yang mengalahkan Anda, jemaah sekalian? Anda tidak pernah kalah dengan segala kejadian sementara Anda di dalam kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda bersama saya, Anda akan kalah, saya akan kalah. Kalau Anda nggak mau kalah, pastikan bahwa Anda selalu bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW bersabda, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Itulah bahwa pertolongan Allah ada di dalam kesabaran. Apabila Anda bersabar, Anda akan dapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah jalan yang kedua. Apabila Anda telah sampai pada kezaliman manusia, segera ingat, satu ibadah yang diwajibkan Allah bagi Anda dalam kezaliman tersebut, bahwa Anda harus mengambil posisi bersabar. Al-Mashhadul Thalith, jalan yang ketiga, Mashhadul Afwi was-Safhi wal-Hilmi. Ambillah jalan untuk memaafkan. Setelah Anda bersabar, jamaah sekalian, maka lanjutkan perjalanan di atas kezaliman tersebut bahwa Anda akan memaafkan orang lain. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita mengatakan tidak mungkin seseorang dinamakan berakhlak kalau dalam dirinya tidak ada tiga hal. Yang pertama adalah tetaplah berhubungan dengan orang yang memutuskan. Nomor dua, tetaplah memberi terhadap orang yang kikir denganmu. Dan yang ketiga,
selalulah memaafkan terhadap orang yang menzalimi. Ini 3. Antasila man qata'ak, tetaplah berhubungan walau orang lain memutuskan. Kalau Anda berhubungan dengan orang yang berhubungan, itu dinamakan dengan adil. Tapi kalau Anda berhubungan dengan orang yang justru memutuskan, ini dinamakan dengan ihsan. Jadi di dalam adil itu, Anda baik kepada orang yang baik, biasa aja. Tapi ketika Anda baik kepada orang yang jahat, itu baru luar biasa. Wa tu'ti man haramak, Anda tetap memberi walau orang lain kikir. Dan yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamak, dan berikan maaf kepada orang yang menzalim. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkanlah kebaikan, dan abaikanlah segala orang-orang bodoh. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Jadi Nabi sallam bersabda, "Thalathun uqsimu alaihinna." Kata Nabi sallam, aku bersumpah atas 3 hal. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta kalian tidak akan habis, berkurang atau berkurang karena sedekah. Itu sumpah Nabi SAW. Jadi Anda jangan takut harta akan berkurang, apalagi ludes disebabkan sedekah. Nggak ada catatan orang sedekah jadi miskin. Maka Nabi bersabda, aku bersumpah 3 hal. Yang pertama, nggak mungkin harta kalian berkurang karena sedekah. Sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Bahwa Allah tidak memberikan maaf kepada seorang, melainkan Allah sedang memberikannya kemuliaan. Allah tidak akan menambahkan jiwa pemaaf, melainkan Allah sedang menambahkan kemuliaan. Jemaah sekalian, ini tolong Anda pahami, karena iblis selalu berkata, memaafkan adalah kelemahan. Kamu bakal terus diinjak-injak kalau terus memaafkan. Ya. Tetapi Nabi SAW berkata bahwa memaafkan adalah izzah. Izzah itu adalah kekuatan. Tidak ada yang memaafkan itu orang-orang yang lemah, melainkan orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena orang yang memaafkan, jemaah sekalian, tidak pernah kalah. Orang-orang yang memaafkan tidak pernah kalah, mereka selalu menang. Orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang berusaha melawan lalu kemudian kalah. Sementara orang-orang yang memaafkan, mereka nggak pernah melawan. Kapan mereka kalah? Maka Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menambahkan maaf dalam hati seseorang, melainkan karena Allah ingin menambah kemuliaan, menambah kekuatan. Jadi semakin Anda memaafkan, Anda jangan berpikir Anda semakin rendah dalam pandangan musuh Anda. Tapi semakin Anda memaafkan, justru Anda semakin terhormat di dalam mata musuh Anda. Baik jemaah sekalian, ini yang kita jelaskan, bahwa maaf akan membuat seseorang semakin mulia, semakin kuat. Jadi Anda jangan hanyut dalam logika salah. Anda memaafkan berarti Anda lemah. Anda memaafkan maka Anda akan semakin dihina. Salah. Ini logika salah. Karena Nabi kita bersabda bahwa dengan memaafkan Anda semakin izzah, semakin kuat. Dengan memaafkan Anda akan semakin mulia. Musuh-musuh Anda ketika Anda memilih maaf, mereka nggak akan melihat Anda hina dengan maaf Anda.
Tapi mereka akan semakin salut dengan maaf Anda tersebut. Ya, kita lanjutkan jemaah sekalian, itu yang ketiga, memaafkan. Dan yang keempat jemaah sekalian adalah masyhadur ridha. Jadi setelah Anda memaafkan, maka jalan yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah cobalah Anda bersikap ridha. Anda bersikap ridha. Ridha itu artinya puas. Jadi bahwa Anda dizalimi orang lain, lalu kemudian Anda ridha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza la yakunu illa lin nufusil mutmainnah. Tidak ada orang yang mampu ridha di dalam kezaliman orang lain kecuali orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu apa yang membuat Anda ridha dengan kezaliman itu? Anda ridha dengan kezaliman karena Anda melihat ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Anda ridha dengan ketetapan Allah, niscaya Allah pun ridha dengan Anda. Tapi kalau Anda memilih benci dengan ketetapan Allah, niscaya Allah pun akan benci dengan Anda. Tentu Anda tidak ridha dengan kezaliman itu karena dosa. Anda pun tidak ridha terhadap kezaliman itu karena fulan. Tapi Anda ridha terhadap kezaliman karena ini ketetapan Allah. Jadi Anda melihat Allah yang menetapkan ini untuk terjadi, sehingga Anda kemudian ridha. Ini ketetapan Allah, lalu Anda ridha. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini yang jalan yang keempat. Kemudian jalan yang kelima, masyhadul ihsan. Ini jalan yang sangat berat. Apa itu? Anda dizalimi orang lain lalu Anda mengambil posisi ihsan. Apa itu? Anda berbuat baik. Misalnya Anda disakiti tapi Anda berbuat baik. Membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan-keburukan orang lain dengan kebaikan. Tidak ada yang menghentikan keburukan kecuali kebaikan. Satu keburukan tidak akan berhenti dengan keburukan. Sebaliknya, keburukan akan semakin buruk apabila Anda membalas dan menyikapi dengan sikap yang buruk. Jadi, kalau Anda ingin menghentikan keburukan dan kezaliman seseorang, berikan kebaikan Anda, maka akan lenyaplah keburukan tersebut. Dan apabila Anda melakukan hal ini, membalas keburukan, kezaliman dengan kebaikan, apa yang terjadi? Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Anda akan melihat musuh berubah menjadi teman yang sangat sejati. Jadi ini salah satu tips mencari teman. Ketika Anda memberikan kebaikan Anda kepada orang yang jahat, jaminan Allah Azza wa Jalla, orang yang zalim kepada Anda akan berubah menjadi teman saat kezaliman itu Anda balas dengan kebaikan. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang betul-betul bersabar. Karena itu sesuatu yang berat, namun sabar akan membuatnya menjadi mudah. Dan tidak ada orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan illa dzu hazzin azim, kecuali seseorang yang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jalan yang keenam, masyhadus salamah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salamatul qalb, bersihkan hati Anda. Pastikan bahwa kezaliman ini Anda bersihkan, jangan lagi Anda di dalam.
Ini sesuatu yang sangat besar. Anda dilukai, Anda terluka, dan Anda membuatnya salim. Luka itu tiba-tiba sehat. Menghapus segala kejahatan orang tersebut, ini yang dinamakan dengan salamatul qalb. Sehingga jemaah sekalian, ketika hati Anda telah salim, hati Anda telah bersih, di dalam tidak lagi ada kejahatan orang lain karena Anda telah membersihkannya. Apabila ini terjadi, maka Anda akan kembali ke tempat tidur tanpa membawa permusuhan. Tapi jemaah sekalian, kalau Anda tidak segera membersihkan hati Anda dari kejahatan orang lain, Anda akan pergi ke tempat tidur, meletakkan kepala di atas bantal, tapi Anda membawa permusuhan di atas bantal tersebut. Apa Anda ingin berbaring di atas tempat tidur, meletakkan kepala di atas bantal, permusuhan ada dalam hati Anda? Sebab itu jemaah sekalian, ini tips yang keenam. Masyhadus salamah, salamatul qalb, qalbun salim. Bersihkan hati Anda dari segala kejahatan orang lain. Si fulannya kira, ngapain diingat-ingat? Si fulan menuduh Anda, nggak usah diingat-ingat. Usahakan menghapus itu semuanya dari hati Anda, karena Anda nggak boleh menyakiti diri Anda. Ingat jemaah sekalian, orang zalim ini menyakiti Anda kemarin, tapi kalau hari ini Anda masih mengingat-ingat, berarti dengan mengingat-ingat tersebut Anda sedang menyakiti diri Anda sendiri. Kenapa Anda nggak kasihan dengan diri Anda? Kalau memang Anda kasihan dengan diri Anda, ya sudah. Jangan menusuk-nusuk hati Anda dengan mengingat-ingat kejahatan orang lain. Bersihkan hati Anda dari kejahatan tersebut. Kemudian, udah masuk waktu belum? Baik. Al-masyhadus sabi, jalan yang ketujuh kata Imam Ibnu Qayyim adalah masyhadul amn. Fa innahu idza taraka al-muqabalata wal intiqama amina huwa min syarrin min dzalika. Masyhadul aman artinya adalah rasa aman. Maksudnya apa? Ketika Anda tidak membalas kejahatan orang lain, berarti Anda aman. Tidak ada yang perlu Anda takuti. Tapi kalau Anda membalas kejahatan orang lain, hidup Anda nggak aman. Mungkin dalam perjalanan Anda akan ditusuk, mungkin dalam perjalanan ke masjid Anda akan ditabrak. Anda tidak akan aman dari kejahatan orang lain apabila Anda mengambil posisi untuk membalas. Tapi kalau Anda mengambil posisi memaafkan, lebih-lebih kalau Anda mengambil posisi berbuat baik kepada mereka yang jahat, di titik itu Anda akan betul-betul aman. Anda aman dari orang lain, sehingga nggak ada yang perlu Anda takutkan, dan orang lain pun aman dari Anda. Kemudian posisi yang ke-8 kata beliau adalah masyhadul jihad, pengorbanan. Anda disakiti oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, hati Anda terluka, pikiran Anda sangat terusik, ketenangan Anda menjadi lenyap. Ingat bahwa ketika Anda bersabar, maka Allah membeli ini semua dari Anda. Sakit hati Anda, apabila Anda bersabar, maka sakit hati Anda ini akan diambil oleh Allah, dibeli oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi peperangan dengan orang-orang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tadinya Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menuntut orang-orang murtad agar membayar tebusan atas orang-orang Islam yang pernah mereka yang mereka bunuh dalam pertempuran itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tidak usah lagi menuntut orang-orang murtad untuk membayar tebusan atas kematian orang Islam yang mereka bunuh." Kata Abu Bakar, "Kenapa?"
Karena orang-orang Islam telah menjual nyawa mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam kebenaran. Kalau Allah sudah membayar nyawa mereka, nggak usah lagi menuntut orang murtad. Subhanallahil azim. Sakit hati Anda akan dibayar oleh Allah, maka jangan lagi menuntut orang-orang jahat itu. Jihad artinya berkorban, dan di dalam jihad Anda menjual, Allah memberi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman nyawa mereka dan harta mereka, karena di dalam jihad nyawa dibeli oleh Allah, harta diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Anda berusaha sabar terhadap kejahatan orang lain, maka sakit hati Anda akan dibeli oleh Allah. Kalau Allah membeli, biarkan Allah membayarnya nanti. Maka jangan lagi menuntut orang-orang A, orang B. Jangan lagi ada tuntutan, karena sakit Anda akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, ini yang ke-8, masyhadul jihad, yaitu pengorbanan. Lihatlah bahwa dengan memaafkan, bahwa dengan tidak membalas, bahwa dengan Anda berjuang berbuat baik, sakit hati Anda ini akan dibayar oleh Allah. Karena tidak ada yang Anda korbankan kepada Allah, melainkan Allah akan mengambil dan membayarnya dengan sangat mahal. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. InsyaAllah nanti kita lanjutkan yang ke-9 dan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jalan yang ke-9, ketika Anda disakiti, ketika Anda dizalimi oleh orang lain, maka masyhadun ni'mah. Lihatlah bahwa hakikat kezaliman orang lain ini sebetulnya adalah nikmat bagi Anda. Apa yang menjadi nikmat bagi Anda dalam kezaliman tersebut? Yang pertama, jemaah sekalian, bukankah ketika Anda dizalimi seseorang, itu artinya kebaikannya akan diberikan oleh Allah kepada Anda nanti pada hari kiamat? Atau kejahatan Anda akan diberikan oleh Allah kepadanya sehingga kejahatan Anda akan berkurang? Ini kenikmatan. Kenikmatan yang kedua, ketika Anda dizalimi orang lain sebagai korban, bukankah menjadi korban lebih baik daripada tersangka? Ketika hanya ada dua pilihan, tersangka atau korban, tentu kita akan memilih menjadi korban. Karena di dalam tersangka, jelas Anda berdosa. Adapun menjadi korban berarti Anda selamat dari dosa. Bukankah itu sebuah nikmat? Nikmat yang ketiga, bahwa Anda menjadi korban, bahwa Anda dizalimi dan disakiti, itu berarti saat-saat Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, sekiranya manusia melihat dengan pandangan yang halus, dengan pandangan yang cermat, mereka akan melihat bahwa nikmat Allah melalui ujian jauh lebih banyak daripada nikmat Allah tanpa ujian. Nikmat Allah untuk Anda melalui sebuah ujian itu jauh lebih banyak daripada nikmat Allah tanpa ujian. Ulama-ulama zaman dahulu, mereka bahkan bergembira dengan ujian Allah. Apakah ujian Allah langsung dari Allah, atau ujian Allah itu melalui kejahatan manusia? Mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa Allah tidak pernah membuka pintu ujian, melainkan Allah akan membukakan pintu nikmat. Sekali lagi saya katakan, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata bahwa seandainya manusia berpikir lebih mendalam, berpikir lebih cermat, mereka akan melihat bukti, mereka akan menemukan fakta bahwa nikmat Allah lebih banyak datang melalui pintu-pintu ujian daripada nikmat tanpa ujian. Percayalah, ketika Allah berikan Anda ujian, Allah akan memberikan nikmat.
Allah uji seseorang lahir dalam keadaan buta, iya, tapi kemudian Allah memberikannya suara yang sangat indah. Kemungkinan Allah memberikannya kemampuan menghafal yang luar biasa. Perhatikan, Allah nggak pernah mengambil kecuali untuk memberi dan mengganti. Kemudian yang ke-10 jamaah sekalian, masyhadul uswah. Apabila di dalam kejahatan dan kezaliman orang lain, Anda mengambil jalan memaafkan, Anda mengambil jalan ihsan dan selanjutnya, berarti Anda telah sukses beruswah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Nabi kita membalas kezaliman orang lain? Pernahkah satu orang Nabi pun yang membalas kezaliman umat? Tidak ada. Semua Nabi-Nabi memilih bersabar, memilih memaafkan, bahkan memilih berbuat baik kepada orang-orang yang zalim. Nah, maka begitu Anda bersabar, memaafkan, bahkan Anda berjuang untuk berbuat baik, di posisi seperti itu berarti Anda telah sukses mengikuti jejak para nabi. Jadi Anda jangan berpikir ini, saya memaafkan, saya bersabar, saya tidak menuntut, bahkan saya berjuang berbuat baik kepada orang. Apakah itu kelemahan? Tidak. Anda sedang sukses. Anda sedang sukses mengikuti jejak para nabi. Jalan yang Anda tempuh tersebut, pilihan yang sedang Anda ambil tersebut adalah jalan para nabi. Dan yang terakhir, yang ke-11, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila Anda sedang dizalimi dan ternyata Anda bisa memaafkan, Anda bisa bersabar, Anda melihat takdir Allah dan selanjutnya, maka yang terakhir, yang ke-11 adalah masyhadut tauhid. Maka Anda melihat bahwa hanya Allah satu-satunya dalam hati Anda. Tapi kalau Anda membalas, oh berarti dalam hati Anda ada kekuatan setan. Ketika Anda menuntut, dendam, berarti dalam diri Anda masih ada hawa nafsu. Tapi jemaah sekalian, bahwa Anda bersabar, bahwa Anda memaafkan, bahkan Anda berjuang memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah, hal itu menunjukkan bahwa di dalam hati Anda benar-benar hanya ada Allah yang memberikan petunjuk. Anda akan melihat betapa Allah Azza wa Jalla menempatkan hidayah itu dalam hati Anda. Baik jemaah sekalian, itulah 11 jalan apabila seseorang di antara kita disakiti dan dizalimi orang lain. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam ini. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Ya, iya. Apakah kita terus-menerus melakukan muamalah dengan orang itu dalam memberikan jujur, maaf dan sabar pada mereka, atau kita menghentikan? Ya. Dalam hal muamalat, kadang-kadang kita bekerja sama, tiba-tiba kita dicurangi. Terkadang kita pinjamkan uang, tiba-tiba nggak kembali. Jemaah sekalian yang saya hormati, apabila di dalam muamalah seperti ini terjadi kezaliman, yang pertama jauhi orangnya. Tapi luruskan hati Anda, bahwa Anda tidak menjauhi orangnya karena orangnya, tapi menjauhi kejahatannya. Kenapa Anda menjauhi kejahatannya? Supaya dia nggak semakin jahat. Dia udah zalim kepada saya hari ini,
Dan kalau hubungan dagang ini, hubungan muamalah ini dilanjutkan, maka dia akan zalim besok, akan zalim lagi lusa, akan zalim lagi. Mau berapa kali lagi dia akan zalim. Jadi agar kezalimannya berhenti, ya sudah, saya menjauh. Di sisi lain, hati kita ini pun lemah. Di hari ini kita berusaha untuk sabar, untuk memaafkan, tapi entahlah apa yang terjadi besok. Masihkah kita bisa memaafkan? Masihkah kita bisa untuk bersabar? Jadi menjauhi orang seperti itu diharuskan. Karena menjauhi yang bahaya dalam agama kita wajib. Terlepas ada muamalah antara Anda dengan dia, semua orang jahat harus dijauhi. Jangan berikan keakraban Anda dengan orang-orang jahat. Berikan ramah Anda kepada orang jahat, ya, tapi jangan berikan mereka keakraban. Ini orang jahat, ya, berikan dia keramahan. Assalamualaikum, gimana kabar, gimana anak-anak. Berikan keramahan kepada orang-orang jahat. Tapi jangan berikan mereka keakraban. Karena keakraban dengan orang-orang jahat akan menjadi peluang bagi mereka untuk menyakiti Anda. Jadi, jangankan telah ada kejahatan muamalah, sekiranya pun tidak ada kejahatan muamalah, Anda harus menjauhi mereka. Nah, jadi dengan demikian, tidak perlu lagi ada kerjasama dengan orang-orang zalim itu. Nggak perlu lagi Anda meminjamkan uang kepada orang-orang seperti itu. Agar apa? Pertama, agar kezalimannya nggak bertambah. Dan yang kedua, agar Anda selamat, menyelamatkan diri dari keburukan, diharuskan dalam agama kita. Kenapa kamu nggak minjamin dia? Iya, saya cuma nyari jalan selamat aja. Karena kalau saya pinjamin uang biasanya nggak kembali. Maka Anda harus menyelamatkan diri Anda dari kejahatan tersebut. Tetapi usahakan untuk terus membersihkan hati, bahwa Anda mengambil itu bukan untuk sebuah dendam, bukan untuk menyakiti, bukan untuk kebencian. Anda melakukan itu untuk menghindari bahaya, agar Anda tidak berbahaya dan agar dia pun tidak semakin banyak berdosa. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan kedua? Tidak ada? Baik. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.